Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ismawati dari kelas 1 PAIC, akan memaparkan tentang materi pendidikan moderasi Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi konsep moderasi Islam. Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan al-wasatiyah al-islamiyah. Al-Qaradawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya, termasuk kata tawazun, i'tidal, ta'adul, dan istiqomah. Sementara dalam bahasa Inggris sebagai Islamic moderation, moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan, sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Karena manusia siapapun, ia tidak mampu melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias, baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman, dan tempatnya. Maka ia tidak mungkin mempresentasikan atau mempersembahkan moderasi penuh dalam dunia nyata. Hanya Allah yang mampu melakukan hal itu. Moderasi dalam pengertian umum di zaman kita berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah, dan moralitas. Moderasi ini berarti bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh atau lemah lembut, dan lain-lainnya. Dalam realitas kehidupan nyata, manusia tidak dapat menghindarkan diri dari perkara-perkara yang berseberangan. Karena itu, al-wasatiyah Islamiyah mengapresiasi unsur robbaniyah atau ketuhanan dan insaniyah atau kemanusiaan, mengkombinasi antara madaniyah atau materialisme dan ruhiyah atau spiritualisme, menggabungkan antara wahyu atau reflection dan akal atau reason, antara maslahah ammah atau al-jamaiyah dan maslahah individu atau al-fardiyah. Konsekuensi dari moderasi Islam sebagai agama, maka tidak satupun unsur atau hakikat-hakikat yang disebutkan di atas dirugikan. Selanjutnya, konsep moderasi beragama dan praktek amaliyahnya. Yang pertama, moderasi dalam berakidah. Akidah Islam yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan berada di tengah antara yang patuh, tunduk terhadap khurafat dan mempercayai semua tanpa kesadaran, dan ingkar terhadap sesuatu yang berwujud metafisik. Berlaku moderat tidak mendukung keduanya, namun berada di tengah dengan pola pemahamannya sendiri, yaitu Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada hal yang gaib, dan itu jelas dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Namun, Islam juga mengajak kita untuk selalu menggunakan akal secara rasional untuk mendapatkan bukti kekuasaan Tuhan. Menganalisis hal yang gaib untuk mencapai derajat keimanan yang muttaqin. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. Demikianlah moderasi dalam berakidah, mengimani Islam, meyakini Islam, tapi tidak sampai mempertuhankan sang pembawa risalahnya. Seperti kejadian Nabi Isa alaihissalam yang dipertuhankan oleh umat pemeluk ajarannya. Tidak menyepelekan ajaran yang dibawa oleh para nabi sang pembawa ajaran ketuhanan, bahkan hingga membunuh nabinya, seperti yang dilakukan oleh umat Yahudi. Moderasi mampu menjadi jembatan dari dua kutub akidah yang berseberangan, dalam rangka menghubungkan semua nilai yang ada sehingga terintegrasi dalam sebuah elemen kutub tersebut. Kami memahaminya
dalam ajaran Islam itu disebut dengan Islam kafah, yaitu Islam yang tidak memilah dan memilih beberapa ajarannya, namun Islam yang berpijak pada prinsip wasatiyah atau moderat atau jalan tengah untuk mengumpulkan dua kubu yang nampaknya berseberangan. Yang kedua, moderasi dalam beribadah. Penganut Islam diwajibkan untuk beribadah dalam aturan tertentu yang telah ditetapkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan bilangan rakaat yang juga telah diatur oleh syariat. Contohnya seperti sholat 5 waktu sehari semalam, sholat Jumat dalam tiap pekan, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji dan umroh pada bulan Zulhijjah, dan lain sebagainya. Agar terciptanya hubungan komunikasi ketuhanan yang abadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganjurkan hambanya untuk bekerja, berkarya, dan berusaha mencari karunia rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Namun, ketika panggilan sholat telah dikumandangkan, diwajibkan untuk berhenti dari aktivitas duniawi, segera menghadap Ilahi melaksanakan sholat, bukan dengan berlari, namun dengan jalan maraton, sehingga memungkinkan kondisi tetap stabil, tidak lelah ketika memulai takbiratul ihram. Inilah yang disebut moderasi dalam beribadah. Prinsip beribadah dalam moderasi ialah bukan hanya dalam bentuk ritual religion semata, namun bekerja menafkahi keluarga bagian dari ibadah, mencari ilmu juga sebagian dari ibadah, menjalankan amanah juga ibadah, dan lain sebagainya. Kesesuaian antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Perilaku moderasi dalam beribadah ini sangat jelas urayanya. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Yang ketiga, ada moderasi dalam berakhlak dan berperilaku. Manusia terdiri dari dua elemen, yaitu elemen jasmani meliputi anggota badan manusia, juga membutuhkan asupan gizi, makanan, minuman, hingga istirahat sekalipun, dan elemen rohani yang meliputi unsur ghaib, yaitu ruh yang suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkan manusia menjadi makhluk yang beruntung jikalau senantiasa mensucikan ruhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua elemen tersebut membutuhkan porsi yang seimbang dan proporsional, sehingga pantas sekali Rasulullah SAW mengecam umatnya yang terlalu berlebihan dalam beribadah, berakhlak, sehingga melupakan kebutuhan jasmaninya dan mengabaikan hak tubuhnya, keluarganya, masyarakatnya, komunitas, hingga umat dan rakyatnya. Yang keempat, moderasi dalam pembentukan syariat. Keseimbangan dalam pembentukan syariat atau moderasi tasyri' ialah keseimbangan dalam hal menentukan hukum syariat sehingga mengandung implikasi hukum yang berbeda-beda. Seperti dalam penentuan hukum halal dan haram, mesti selalu berpijak pada prinsip kemanfaatan dan kemadorotan, suci dan najis, bersih dan kotor, dan lain sebagainya. Adapun menurut Afrizal Nur dan Mukhlis, pemahaman dan praktik amaliyah keagamaan, seorang muslim moderat memiliki ciri-ciri seperti tawazun atau berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik dunia maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhiraf atau penyimpangan dan ikhtilaf atau perbedaan. Yang kedua, i'tidal atau lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang ketiga, tasamuh atau toleransi,
artinya mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Keempat, tawasud atau mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan pengalaman yang tidak ifrat atau berlebih-lebihan dalam beragama, dan tafrid atau mengurangi ajaran agama. Yang kelima, syuro atau musyawarah. Artinya, setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat melalui prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Yang keenam, islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum atau maslahah ammah dengan tetap berpegang pada prinsip al-muhafadzah 'alal qadimi al-shalih wa al-ahzu bi al-jadidi al-aslah, atau melestarikan tradisi lama yang masih relevan dan menerapkan hal-hal baru yang lebih relevan. Yang ketujuh, tahadur atau berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, serta integritas sebagai khairu ummah dalam kehidupan kemanusiaan dalam peradaban. Yang kedelapan, ada musawah atau egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan adanya perbedaan keyakinan, tradisi maupun asal-usul seseorang. Kesembilan, aulawiyah atau mendahulukan yang prioritas. Artinya, kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diimplementasikan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Yang ke-10, tatawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan yang baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip moderasi. Moderasi Islam adalah isu yang menarik dan telah banyak menyita waktu dan perhatian para pengkaji Islam, baik dari kalangan Islam maupun dari kalangan non-Islam, terutama pemikir Barat dengan tujuan kajian yang berbeda-beda. Fokus kajian mereka hampir semuanya terkait konsep moderasi dalam Islam secara umum, tidak atau kurang sekali memfokuskan diri pada kondisi wacana ini dalam bidang hukum Islam. Berikut prinsip-prinsip pandangan moderat dalam hukum Islam antara lain. Yang pertama, ada prinsip qat'i zanni. Prinsip ini adalah yang pertama dan utama yang harus dipahami dan diamalkan oleh setiap pemikir muslim setiap kali ingin memberi respon terhadap setiap isu keagamaan dalam Islam, agar tidak terjebak dalam pemahaman yang salah. Qat'i sendiri ini artinya sesuatu yang pasti, dan qat'i zati artinya perkara-perkara yang pasti. Sementara zonni artinya sesuatu yang tidak pasti karena memungkinkan adanya makna atau hukum lain. Dengan demikian, gerak ijtihad di sini sangat luas, dan ia bisa memilih makna atau hukum berdasarkan kemaslahatan agama, individu maupun sosial, mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan. Dalam ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah, dan maqasid al-syariah. Berbeda dengan wilayah zonni, wilayah qat'i tidak diperlukan adanya ijtihad untuk menemukan makna atau hukum lain, kecuali pada aspek penerapannya. Karena
nas yang qat'i meskipun pemaknaannya sudah selesai dan ditutup, tetapi masih terbuka ijtihad pada aspek bagaimana menerapkannya. Wilayah dzanni sangat berpotensi bagi pengembangan moderasi Islam. Namun demikian, ijtihad tetap saja selalu mempertimbangkan hal-hal yang pasti yang tidak digugat oleh apapun, kecuali itu menyangkut penerapan yang menghadapi situasi abnormal, sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya. Yang kedua, prinsip maqasid wasail. Prinsip ini juga tidak kalah pentingnya dari prinsip qat'i dzanni. Maqasid artinya tujuan-tujuan yang dibidik oleh Allah dari semua sistem hukumnya. Para penulis kontemporer sering menyebutnya sebagai ide-ide moral. Wasail artinya sarana-sarana atau instrumen yang digunakan oleh Allah untuk mewujudkan tujuan-tujuan atau ide moral tersebut. Instrumen yang dimaksud yaitu berupa hukum-hukum Islam formil. Dalam prinsip ini, wasail semestinya mengikuti maqasid sebab secara logika sederhana wasail diadakan untuk mewujudkan maqasidnya. Jika maqasid tidak diperlukan, secara otomatis wasail juga sudah tidak diperlukan. Begitu pula halnya jika wasail tidak dapat mewujudkan lagi maqasidnya, maka wasail itu perlu ditinjau ulang karena boleh jadi sudah tidak tepat lagi untuk menjadi wasail dan mesti mencari wasail yang lain yang dapat mewujudkan maqasid yang dimaksud. Yang ketiga ada prinsip usul furi'. Prinsip ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip maqasid dan wasail. Usul artinya hal-hal yang prinsipil, sementara furu' adalah hal-hal yang bersifat cabang. Dalam Islam, dari semua aspeknya baik akidah, syariah, akhlak, dan lain-lain, ada usul, ada juga furu'. Dalam aspek akidah, misalnya, keesaan Allah merupakan hal prinsipil dan tidak boleh diperdebatkan. Tetapi, terkait apakah Allah dapat dilihat di hari kiamat atau tidak, adalah persoalan akidah yang masuk dalam kategori furu'. Dalam aspek syariah atau hukum Islam, hal yang termasuk prinsipil ialah kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Hukum ini tidak boleh digugat dan tidak terbuka ijtihad untuk mempersoalkannya. Namun, memulai puasa dengan metode ruqyah atau cara hisab adalah bagian dari cabang yang terbuka ijtihad untuk melihat mana yang lebih cepat untuk diterapkan. Materi selanjutnya yaitu landasan normatif. Ada 4 isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan Islam multikultural, khususnya di bidang keagamaan, yaitu yang pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesannya wahyu. Yang kedua, kesatuan kenabian. Yang ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama. Yang keempat, pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Semua itu disebut normatif karena sudah merupakan ketetapan Tuhan. Masing-masing klasifikasi didukung oleh teks wahyu, kendati satu ayat dapat saja berfungsi untuk justifikasi yang lain. Dari aspek kesatuan ketuhanan, pendidikan Islam mendasarkan pandangannya dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 131, yaitu, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Materi selanjutnya yaitu landasan historis. Dalam suatu wawancara, penulis
pada konferensi internasional tentang studi keislaman di Institut Agama Islam Negeri Madura. Menurut Profesor Mahdi B. Behman, Islam itu disebut dengan moderat, dan menurutnya tidak sepenuhnya dapat diterima. Pasalnya, bagi Behman, yang moderat justru orang Islam, bukan Islamnya. Seorang Muslim harus memiliki pandangan keagamaan yang moderat, seperti toleransi dan inklusif. Jadilah Islam itu moderat karena pemeluknya memiliki sikap keagamaan demikian. Tesis Behman tentang moderasi Islam, menurut hemat penulis, memerlukan pengkajian ulang. Adalah benar jika dikatakan bahwa manifestasi moderasi tersebut inheren dalam setiap Muslim. Artinya, sikap itu tampak dalam Muslim itu sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang mustahil mengamalkan moderasi tersebut, sementara Islam sendiri tidak mengakomodasinya. Disinilah kemudian menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapkan moderasi Islam dengan Al-Quran untuk menjadi maqasidnya. Penting untuk dikatakan di awal bahwa keduanya, antara moderasi Islam dengan maqasid Al-Quran, merupakan sesuatu yang esensial bagi umat Islam. Berbicara moderasi Islam berarti sedang membicarakan kandungan Al-Quran, sebab keduanya sebagai rujukan pertama setiap Muslim. Secara hierarkis, Al-Quran merupakan rujukan tertinggi yang di dalamnya memuat beberapa konsep tentang diantaranya cara keberagaman, pengejawantahan ajaran Al-Quran tentang keadilan, ketakwaan, kesabaran, dan sikap inklusif. Dalam konsep universal yang disebut prinsip moderasi al-wasitiyah merupakan bukti konkret bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan. Term maqasid mengindikasikan bahwa Al-Quran memiliki maksud-maksud tertentu, terkadang di balik makna literal teks, dan dipahami hanya ketika kajian terhadap Al-Quran dilakukan secara holistik ekstensif. Maksudnya di dalam kitab suci. Kendati demikian, kajian yang parsialistis tidak akan menjumpainya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik penggunaan konsep moderasi Islam. Hilmi mengidentifikasi beberapa karakteristik penggunaan konsep moderasi dalam konteks Islam Indonesia. Di antaranya, yang pertama, ideologi tanpa kekerasan dalam menyebarkan Islam. Yang kedua, mengadopsi cara hidup modern dengan semua turunannya, termasuk sains dan teknologi, demokrasi, hak asasi manusia, dan sejenisnya. Yang ketiga, penggunaan cara berpikir rasional. Yang keempat, pendekatan kontekstual dalam memahami Islam. Dan yang kelima, penggunaan ijtihad kerja intelektual untuk membuat opini hukum jika tidak ada justifikasi eksplisit dari Al-Quran dan hadis. 5 karakteristik tersebut bisa diperluas menjadi beberapa karakteristik yang lain, seperti toleransi, harmoni, dan kerjasama antar kelompok agama. Materi yang terakhir yaitu fenomena moderasi Islam dalam tradisi hukum Islam di Indonesia. Fenomena yang dimaksud di sini dapat disamakan dengan indikator atau tradisi yang sudah menjadi sikap hukum Islam di semua level, baik dalam aspek fikih ibadah, muamalah, munakahat, dan lain-lainnya. Dengan ini, penelitian hanya akan difokuskan pada fenomena atau indikator penting yang indikasinya terhadap moderasi Islam sangat jelas dan kuat. Berikut penjelasannya. Pertama,
fleksibilitas dan pembaruan, atau al-muru'ah atau al-tajdid. Salah satu indikator moderasi dalam hukum Islam adalah karakternya yang fleksibel, dapat menerima pembaruan, dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, dan mengakomodasi isu-isu yang muncul. Dan itu sebagai implementasi dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Fleksibilitas hukum Islam telah diakui oleh seorang orientalis sekaliber Thomas Arnold. Ia mengatakan, kesederhanaan dan kejelasan ajaran Islam sesungguhnya menunjukkan sebuah kekuatan Islam yang efektif, terutama dalam kegiatan dakwah Islam. Adapun menurut Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa fatwa hukum Islam dapat berubah karena perubahan zaman, waktu, kondisi, tradisi, dan niat. Selain faktor di atas, Al-Shatibi juga menambah faktor lainnya, yaitu mempertimbangkan efek atau implikasi perbuatan mu'alaf dan mempertimbangkan tujuan-tujuan mukallaf dari perbuatannya, baik itu tujuan baik atau buruk. Yang kedua, kemudahan atau al-tashir. Salah satu tulisan bagus tentang fikih al-tashir adalah tulisan Yusuf al-Qaradawi. Buku itu telah dibedah oleh penulis sendiri dan menjadi subtema dalam buku mendiskusikan pendekatan marginal dalam kajian hukum Islam. Hal penting yang perlu diketengahkan di sini dari buku itu ialah penegasan Qaradawi mengenai status fikih ini untuk menghindari tuduhan yang tidak diharapkan. Untuk menghindarinya, Qaradawi segera menjelaskan bahwa fikih al-tashir yang ia maksud sama sekali tidak bertujuan untuk mendobrak hukum-hukum yang pasti dalam agama. Juga tidak menginginkan menciptakan bid'ah, tapi hanya menginginkan agar ijtihad ulama dulu diperbarui kembali dengan ijtihad baru, agar mudah dipahami dan diamalkan oleh umat Islam yang hidup pada zaman yang sangat jauh dari kondisi umat Islam dulu, dari segi tatanan sosial politiknya. Yang ketiga, fasilitas rukhsah. Rukhsah diartikan secara umum dengan keringanan. Secara terminologi, rukhsah diartikan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan, tetapi kemudian dapat dilakukan oleh seorang mukallaf karena adanya alasan-alasan tertentu yang diakui oleh agama. Pemberian keringanan atau rukhsah ini adalah bagian penting dari fenomena moderasi Islam dalam bidang hukum atau fikih Islam. Meskipun dalam hukum Islam kita dapat menemukan banyak bentuk keringanan dalam menjalankan hukum Islam, namun Islam tetap memberikan petunjuk bahwa apabila alasan-alasan yang menyebabkan keringanan itu telah tiada, maka mukallaf harus kembali lagi ke hukum azimah atau hukum pertama. Dan lagi-lagi, ini menunjukkan betapa sistematisnya konsep moderasi dalam hukum Islam. Yang keempat, ada kebertahapan pembebanan hukum atau al-tadarruj al-tashri'i, yaitu pembebanan hukum secara berangsur, bertahap, dan tidak sekaligus merupakan asas penting dalam mensyariatkan hukum Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah atas manusia. Tujuan utama dari keberlangsuran pembebanan hukum adalah untuk memperkuat kesiapan penerimaan manusia terhadap hukum agar dapat meresap dan menjadi kokoh dalam jiwanya dan tidak mudah untuk ditolak kemudian. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu moderasi berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah, dan moralitas.
Ini berarti bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam segala perkara, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh atau lemah lembut, dan lain-lainnya. Pada dasarnya, moderasi Islam tidak ada. Islam itu sendiri moderat, tidak sepenuhnya dapat diterima. Seorang muslim harus memiliki pandangan keagamaan yang moderat, seperti toleransi dan inklusif. Jadilah Islam itu moderat karena pemeluknya memiliki sikap keagamaan demikian. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam moderasi Islam antara lain prinsip qat'i zani, prinsip maqasid wasail, dan prinsip usul furi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.